Memaksa orang sholat itu sudah dosa besar. Apalagi juga memaksa jilbab, itu juga tidak dibenarkan. Itu harus datang namanya penghambaan tuh, datang dari dirinya sendiri. Lah, kalau saya lihat di sini jilbab ini apa? Bentuk sunnah. Kenapa? Kondisional. Jadi bisa dikatakan kalau misalkan ada seorang wanita yang memakai pakaian seksi, memamerkan auratnya, berjalan keluyuran ke sana kemari, itu sah-sah saja. Bagus menurut dia mah. Bagus gitu. Karena apa? Memanjakan mata. Kapan lagi bisa melihat yang kayak gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat, agenda dari musuh-musuh Islam atau Islamofobia atau orang-orang yang tidak suka terhadap Islam adalah yang pertama, menyebarkan subhat-subhat kepada orang Islam agar umat Islam ini terpecah belah, agar umat Islam menjadi gaduh dan keimanan orang Islam menjadi tipis terhadap agamanya dan akidahnya sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Habib Zain Kribo ini. Yang mana kita semua ketahui bahwa Habib Zain Kribo ini sering sekali menyebarkan subhat-subhat kepada orang Islam. Baik, kita simak dulu cuplikan videonya seperti apa. Ini sudah salah dalam agama. Pemaksaan itu dilarang dalam agama. Tuhan memberi kebebasan kepada manusia untuk membangun imannya. Tidak boleh ada intervensi siapapun. Apalagi dalam hal ritual, atribut, itu harus datang dari dirinya sendiri. Memaksa orang sholat itu sudah dosa besar. Apalagi juga memaksa jilbab, itu juga tidak dibenarkan. Itu harus datang namanya penghambaan tuh, datang dari dirinya sendiri. Biarin mereka yang menentukan. Tentang jilbab pun juga masih ada salah lah saya lihat. Kenapa mereka ini sikap salah memahami jilbab? Ya mereka-mereka inilah orang-orang yang beragama hanya meributkan ritual, atribut. Padahal itu kalau mau dilihat ya bukan misi utama Nabi. 13 tahun kenabian di Mekah itu misi Nabi adalah apa? Kemanusiaan. Tidak ada di situ ritual, tidak ada di situ atribut, enggak. Karena tujuan agama itu pertama dulu kemanusiaan dulu. Lah, kalau orang itu sudah manusiawi, boleh silahkan diajarkan, diperkenalkan, dia akan jalan sendiri tentang ritual atau pakaian. Manusia lain nggak boleh ikut campur. Di situ dia dengan jelas mengatakan bahwa memaksa orang sholat adalah dosa besar. Padahal yang kita ketahui selaku umat Islam adalah sholat perintah Allah Subhanahu wa taala kepada setiap umatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan sholat adalah perintah agama. Sebagaimana sholat yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sholat ini adalah perintah. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa'mur ahlaka bis sholah. Perintahlah ahlimu atau keluargamu untuk melaksanakan sholat. Baginda Nabi juga menyebutkan bahwa shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihatku sholat, kata baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat jelas bahwa sholat adalah perintah agama, sholat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, sholat adalah perintah baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan kita selaku umat muslim tidak pernah memaksa orang untuk melaksanakan sholat. Karena kita juga sadar bahwa sholat itu merupakan suatu kewajiban. Tidak harus kita untuk memaksakan orang. Karena semua umat muslim juga mengetahui bahwa sholat adalah perintah agama, sholat adalah kewajiban bagi setiap pemeluk Islam yang tidak boleh ditinggalkan, jangan pun ditinggalkan. Kita melalaikan sholat pun itu sangat dilarang oleh agama. Tidak boleh. Kemudian dia berkata bahwa misi Nabi yang paling utama adalah kemanusiaan, bukan ritual. Memang betul apa yang dia katakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi setiap alam. Cuman dia melupakan bahwa di dalam misi Nabi bukan hanya sisi kemanusiaan saja. Justru sisi kemanusiaan akan terbentuk dengan sendirinya jikalau orang Islam mempunyai jiwa spiritual yang tinggi. Kita mengetahui bersama bahwa di dalam Islam ada konsep yang namanya ubudiyah, ada konsep yang namanya muamalah, ada konsep yang namanya munakahah,
Ada konsep yang namanya jinayah, dan itu diatur oleh ulama, diatur oleh agama, diatur oleh syariat. Jadi bukan hanya muamalah saja, tapi ada konsep ubudiyah. Bukan hanya hablum minanas saja, tapi ada yang namanya hablum minallah. Ada satu pendapat juga mengatakan tidak ada ayat mewajibkan jilbab. Ada yang bilang, kalau saya kembali kepada ayatnya, hendaklah menutup jilbab ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak kena azab. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Penutupannya Allah Maha Pengampun. Hendaklah di sini, kalau yang saya pahami ya, terserah orang mau terima apa enggak, itu bentuk anjuran, bukan perintah. Kalau emang itu perintah wajib, pasti di ujung ayatnya akan diberikan suatu apa? Apabila dilanggar, ada ancamannya. Dalam agama itu ada dua klase, ada sunnah, ada wajib. Sunnah itu dikerjakan bagus, mereka yang tidak melakukan juga tidak buruk. Lah, kalau saya lihat di sini jilbab ini apa? Bentuk sunnah. Kenapa? Kondisional. Jadi disuruh pakai jilbab supaya apa? Supaya kita lebih mudah dikenali dan tidak diganggu orang. Jika kita nggak menggunakan, kalau kita dapat resiko diganggu, yaitu risiko orang, pribadinya. Orang nggak perlu ngurusin orang, urus diri masing-masing. Karena apa? Di sini Allah tetap masih mengasih pengampunan, dan Allah Maha Pengampun lah penyayang. Lah, Tuhannya aja mengampuni, kok manusia beragama ini bengis, memaksa jilbab. Nah, para sahabat, kalau kita menyaksikan dan kita menyimak dari apa yang dia paparkan, dengan jelas dia mengatakan bahwa menutup aurat bagi wanita atau memakai jilbab itu hukumnya sunnah. Karena itu hak masing-masing, bukan suatu kewajiban. Jadi bisa dikatakan kalau misalkan ada seorang wanita yang memakai pakaian seksi, memamerkan auratnya, berjalan keluyuran ke sana kemari, itu sah-sah saja. Bagus menurut dia mah. Bagus gitu. Karena apa? Memanjakan mata. Kapan lagi bisa melihat yang kayak gitu? Karena menutup aurat tidak wajib. Itu menurut dia. Dan dia berkata bahwa di dalam Islam ada dua klise saja, yaitu wajib dengan sunnah. Padahal yang kita pelajari dan yang kita ketahui selama ini, hukum syara itu ada 5. Haram, wajib, sunnah, makruh, mubah. Itu yang selama ini kita ketahui dan kita pelajari. Bukan hanya wajib dan sunnah saja. Dan selama ini kita para sahabat, khususnya umat Islam, tidak pernah mendengar satu pun ulama kita mengatakan bahwa menutup aurat adalah sunnah, hukumnya tidak. Mau kita cari di kitab manapun, nggak ada yang mengatakan menutup aurat itu sunnah. Mau kita tanya ke ulama atau ke kiai manapun, tidak ada yang mengatakan menutup aurat adalah hukumnya sunnah, apalagi kepada seorang wanita. Tidak akan, karena menutup aurat itu hukumnya wajib. Kenapa? Di diri wanita, hukum menutup aurat itu semua badan, karena yang ada di diri wanita itu semuanya sensitif. Dapat memancing syahwat kepada lawan jenis kalau misalkan diperlihatkan atau tidak ditutup sama sekali. Itulah bahayanya kepada wanita yang tidak menutup aurat. Baik sahabat, mudah-mudahan kita semua selalu dijaga dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.